Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobatku sekalian. Selamat bergabung kembali dengan saya di channel ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Oke, teman-teman sekalian, pada video kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk memahami kembali jenis-jenis pertanyaan yang biasa muncul dalam tes bahasa Inggris, khususnya yang berhubungan dengan soal-soal reading comprehension. Nah, seperti apa bentuk-bentuk soalnya? Langsung saja kita simak bersama-sama. Nah, jadi yang pertama itu kalau kita diperhadapkan dengan soal reading comprehension, maka biasa kita diminta untuk mencari main idea pada teks. Biasanya bentuk pertanyaannya seperti ini. What is the topic of the text above? Atau what is the main idea of paragraph 3, paragraph 1, atau paragraph 4, dan lain sebagainya. Atau biasa pertanyaannya seperti ini. The text is mainly discussed about. Nah, kira-kira seperti itu bentuk-bentuk pertanyaannya. Nah, jadi kalau kita berhadapan dengan bentuk pertanyaan seperti ini, maka strategi untuk menjawabnya itu adalah, ya, kita harus membaca kalimat pertama, kemudian kita langsung kalimat terakhir pada paragraf yang dituju dalam soal. Kemudian kita cocokkan dengan pilihan yang ada di soal. Pada umumnya topik itu ada di kalimat utama dan kalimat akhir pada satu teks. Jadi kalau dia tidak ada di kalimat utama, biasanya dia itu ada di kalimat terakhir pada satu teks atau pada satu paragraf. Jadi intinya kita harus tahu ringkasan, gagasan utama, ide pokok, dan inti dari sebuah teks bacaan. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang kedua, itu biasa kita akan diminta untuk mencari makna dari vocabulary atau kosakata yang ada pada bacaan atau wacana yang disajikan dalam soal. Biasanya bentuk pertanyaannya itu seperti ini. According to the text, X aggregates in line 4 atau in line 7 atau in line 10 atau in line 20 misalnya is related to bla bla bla. Biasanya bentuk pertanyaannya seperti itu. Jadi kalau pertanyaan seperti ini berarti kita diminta untuk mencari makna dari vocabulary-nya. Nah, jadi strategi kita untuk menjawab soal seperti ini, maka lagi-lagi kita harus baca kalimat yang mengandung vocabulary tersebut. Nah, setelah kita sudah tahu artinya, maka kita jangan langsung jawab dulu, kita pahami terlebih dahulu konteks penggunaan dari kata tersebut di dalam kalimatnya secara utuh. Kita jangan lupa juga untuk membaca kalimat sebelum dan sesudahnya. Karena biasanya dalam soal itu kita akan diberikan beberapa jawaban yang mirip artinya. Namun kalau misalnya kita baca atau kalau misalnya ketika kita baca kalimatnya secara utuh dan ada pilihan yang tidak sesuai dengan konteks bacaan, maka itu kita anggap sebagai pilihan yang salah. Jadi di sini kita harus mencari jawaban yang betul-betul pas atau tepat melengkapi kalimat yang ada dalam bacaan. Jadi kita tidak mengambil begitu saja, kita tidak memilih begitu saja jawaban yang ada, tapi kita harus cocokkan dengan kita cocokkan dengan konteks penggunaan kata tersebut dalam kalimat secara utuh, kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada biasanya kita diminta untuk mencari true or false statement. Kita biasa diminta untuk mencari pernyataan yang benar atau yang salah. Nah, bentuk pertanyaannya seperti apa? Nah, bentuk pertanyaan itu seperti ini. Which of the following statement is true about the text? Atau bisa juga seperti ini. Which of the following statement is false about the text? Nah, untuk menjawab bentuk soal seperti ini, ada juga strateginya, teman-teman. Apa strateginya? Nah, seperti ini. Pertama, kita harus baca dulu setiap pilihan jawaban yang ada. Kemudian kita cocokkan dengan kalimat yang ada di dalam teks dengan melakukan teknik scanning. Nah, kemudian setelah itu kita mencari kalimat yang sesuai dengan pilihan tersebut dan periksa kebenaran dari kalimat yang kita pilih tadi. Jadi kita cek benar atau tidaknya. Seperti itu strateginya. Nah, selanjutnya yang keempat itu biasanya ada pertanyaan yang meminta kita untuk mencari conclusion atau kesimpulan dari satu bacaan, suatu wacana atau teks. Bentuk pertanyaannya biasanya seperti ini. What is the conclusion of the text? Jadi kita diminta untuk mencari kesimpulan dari teks atau wacana atau bacaan yang
ada di dalam soal. Nah, kalau bentuk soalnya seperti ini, maka strateginya ya lagi-lagi kita membaca teks dengan teknik skimming. Kemudian kita temukan gambaran utama mengenai teks. Setelah itu kita cari pilihan yang sesuai dengan gambaran seluruh teks. Nah, cara menjawabnya kita harus membayangkan ya. Kira-kira seperti ini. Kita ini ditanya tentang apa misalnya. Ya, kira-kira seperti itu jawabannya. Jadi ketika kita diperhadapkan dengan pertanyaan yang meminta kita untuk mencari kesimpulan dari satu teks, maka kita harus membayangkan kesimpulannya itu seperti apa. Ya, jangan sampai salah, karena ketika kita salah menyimpulkan, maka otomatis jawaban kita juga akan salah. Nah, selanjutnya yang kelima, soal yang jenis pertanyaan yang biasa muncul dalam soal bahasa Inggris yang berhubungan dengan reading comprehension itu biasa kita diminta untuk mencari rujukan sebagai pertanyaan. Nah, bentuk pertanyaannya seperti ini. The pronouns which paragraph 1 atau last sentence refer to. Jadi kita diminta untuk mencari rujukan sebagai pertanyaan. Nah, strateginya sama saja. Kita tetap melakukan scanning, kemudian kita baca kalimat sebelumnya, karena biasanya rujukan dari pernyataan itu ada di kalimat sebelumnya. Inti dari soal ini kita mencari kata gantinya. Jadi pertanyaannya itu biasanya the pronouns which misalnya seperti itu ya, atau the pronouns it ya, biasanya seperti itu, refers to. Artinya kita mencari rujukan pertanyaan itu pada kalimat sebelumnya. Jadi jangan kita lihat kalimat setelahnya, tapi kalimat sebelumnya. Jadi begitu caranya. Begitu jenis pertanyaannya. Kalau kita berhadapan dengan soal reading comprehension. Kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit gambaran kepada teman-teman yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi bahasa Inggris yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti tes bahasa Inggris dalam seleksi penerimaan pegawai BUMN tahun 2023. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Pada akhirnya keberhasilan itu hanya akan datang pada mereka yang tidak pernah lelah dalam berjuang dan berdoa ya. Terima kasih, demikian dari saya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya dosen swasta dan terima kasih.